Shalom Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun gemar hari ini terdapat dalam Yohanes 6, yaitu perikopnya mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Langsung ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan saat ini sedang mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, mencelikkan kepada kita bagaimana mengikut Tuhan Yesus yang benar. Kalau perikop ini berkata Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus memiliki satu tujuan, yaitu tujuannya untuk menyelikkan mata mereka bahwa dia datang dari mana, bahwa dia datang dari Bapa, bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan cara memberi makan 5.000 orang ini, yang hendak Tuhan Yesus sampaikan adalah agar mereka mengerti bahwa itu merupakan tanda yang tujuannya adalah agar orang-orang mengerti bahwa dia berasal dari mana. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang melakukan perkara yang besar seperti ini. Tetapi sungguh sangat fatalistik. Ya, sungguh sangat fatal apa yang diterima oleh mereka. Ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan ini, yaitu lewat mujizat ini, tidak ditanggapi benar oleh mereka. Namun mereka menanggapinya bahwa dengan mengikut Tuhan Yesus Kristus, mereka mendapat roti gratis, mendapat makanan yang gratis. Ini adalah merupakan satu pengertian yang sangat dangkal sekali. Ini adalah merupakan satu pengertian atau pemahaman yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang tidak dewasa, artinya masih Kristen anak-anak. Tujuan Tuhan Yesus yaitu memberikan satu tanda di sini yaitu artinya semeion. Semeion itu merupakan petunjuk arah. Dan tanda atau semeion ini bukan merupakan tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah bahwa begitu mereka mengerti tanda atau semeion ini, mereka harus berjalan untuk mencapai tujuan itu. Tujuannya yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tujuannya adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri, bahwa kalau mereka menerima tanda yang sedemikian rupa, sehingga mereka dapat memahami bahwa dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar Juru Selamat, sehingga kepengikutan mereka lebih daripada tanda atau semeion itu sendiri, tetapi justru mereka memahaminya
lebih rendah daripada tanda atau semeion itu sendiri, yaitu mereka memahami mengikut Tuhan Yesus enak karena mendapat makanan gratis. Sehingga dalam ayat 13 ini dikatakan maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelek yang lebih setelah orang makan. Ayat 14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja yang menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi pemahaman mereka ini yaitu tentang mujizat atau tanda ini adalah tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi mereka mau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai raja karena untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, untuk membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma, untuk membebaskan mereka dari tekanan ekonomi, untuk membebaskan mereka dari masalah, problema, persoalan di dalam hidupnya. Pokoknya mereka berpikir mau menjadikan Tuhan Yesus Kristus agar seluruh kehidupan di dunia ini bisa tercover dengan nyaman. Jadi Tuhan Yesus mau dijadikan raja untuk memenuhi segala kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka mau memaksa Tuhan untuk dijadikan raja. Tetapi raja versi mereka, raja perspektif mereka. Sedangkan Tuhan Yesus tidaklah demikian. Tuhan Yesus memang raja, tapi raja penyelamat bagi mereka, yaitu menyelamatkan mereka dari dosa, bukan saja dari tekanan yang ada di dunia ini, tetapi lebih daripada itu. Tujuan Tuhan Yesus Kristus akan mereka memahami bahwa dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka tidak memahami kebenaran ini, sehingga kebenaran itu tidak bisa memerdekakan mereka. Dan mereka memahami kebenaran ini sangat dangkal, yaitu Tuhan Yesus datang ke dunia seperti Daud membebaskan dari bangsa Filistin, membebaskan dari tekanan Goliat yang sangat luar biasa itu. Tetapi ternyata Tuhan Yesus adalah datang lebih besar daripada itu, yaitu untuk membebaskan mereka dari kebinasaan. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan ini sangat luar biasa. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita memahami bahwa Tuhan Yesus datang untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus di dalam hidup manusia, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan dan dengan tuntunan Roh Kudus itu dibawalah orang percaya di hadapan Bapa dan memahami dengan benar bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus adalah Juru Selamat bukan untuk di dunia ini saja, tetapi lebih daripada itu, Juru Selamat bagi setiap orang, Juru Selamat untuk membebaskan agar orang-orang percaya terbebas dari kegelapan kekal. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita menjadi dewasa bahwa segala persoalan di dalam hidup anak-anak Tuhan, segala masalah di dalam hidup anak-anak Tuhan
anak-anak Tuhan tetap bisa bersuka cita, karena di dalam diri anak-anak Tuhan sudah memiliki damai sejahtera dan sukacita yang daripada Roh Kudus, yang mana Roh Kudus itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin, memberikan kemerdekaan di dalam hidup kita jika kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang kita mengerti itu akan memerdekakan kita dan membebaskan kita, sehingga kita menjadi merdeka dan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mengakhirinya dengan sebuah lagu yang mendukung kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Percaya kepadamu walau ku tak mengerti, dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini, namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabatmu, sampai akhir setia. Dari jauh memandang negeri perjanjian, Kanaan surgawi bermain, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Yang Kau sediakan sempurna. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu kebenaran yang mencelikkan mata hati kami Tuhan, agar kami menjadi seorang Kristen yang dewasa, di mana Tuhan pemenuhan kebutuhan jasmani adalah bukan menjadi tujuan kami, tetapi tujuan kami adalah Tuhan Yesus secara pribadi, pengenalan Tuhan Yesus secara pribadi. Karena hanya seperti Tuhan Yesus Kristus, karena hanya memahami iman yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kami akan menjadi dewasa dan kami akan menjadi mempelai Kristus yang hidup. Terima kasih Bapa di surga dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mampu memindahkan hati kami Tuhan, untuk tidak terparkir di dunia ini, tetapi memindahkan hati kami di LB3, di mana Tuhan Yesus sedang bertahta. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan sedang membangun rumah bagi kami, dan pada saatnya jika kami sudah dewasa dan layak akal balik untuk memiliki hak kami tersebut, kami akan pulang ke sana. Terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menuntun hidup kami sampai di kekekalan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan dalam acara Gemar ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita merdeka.
merdeka. Amin.